Shalom saudara. 우리가 지난번에 이어서 Ya, kita lanjut tadi sebelumnya. Kita lanjut cerita Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. 두 번째 마귀는 예수님을 거룩한 성으로 데려가 성전 꼭대기에 Kedua kali iblis membawa Yesus dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. 네가 만일 하나님이 아니라 Lalu iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab terus-terus mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka menantang 라고 말씀하시냐. engkau di atas tangannya. Tapi kata Yesus kepada mereka adalah, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 항상 하나님 말씀하고 Memang iblis selalu 시험하고 mencobai pikiran-pikiran yang sudah berbeda dari firman Tuhan. 그러니까 우리 마음 안에 Jadi di dalam hati-hati kita, pada saat kita tidak mempunyai firman Tuhan sesuai dengannya, 끌려가게 말이 kita akan dipimpin oleh iblis tanpa sadar. 우리가 하나님 말씀을 읽고 하나님 말씀을 묵상하고 Pada saat kita membaca Alkitab dan mengingat kembali dan menaruh di dalam hati kita, ini sebabnya begitu. 말씀이 읽고 그 말씀 Pada saat kita membaca firman Tuhan dan itu tetap berdiri di dalam hatiku, 내가 하나님 말씀 다른 가슴 kalau iblis mencobai kita dengan suara yang lain dari Tuhan, kita tidak akan jatuh kepadanya. 마음에 서 있지 않고 Tetapi kalau kita hanya tahu beberapa teori, tetapi firman Tuhan tidak dapat berdiri di dalam hati kita, 마귀 이야기할 때 금방 쉽게 kita gampang ditipu oleh iblis dan sering mengikutinya. 두 번째 예수님이 Iblis kedua kali mencobai dia datang di hubungan bait Allah. Dan katanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. 너를 붙들어 돌이 Tuhan akan suruh malaikat-malaikat dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. 증거될 거야. Kalau ini sudah dibuktikan, terjadi ini, kamu sungguh anak Allah. 근데 예수님은 그 마음 Tetapi 말씀이 Tuhan Yesus sudah ada di firman Tuhan dalam hatinya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 그 말씀이 예수님 마음 안에 있었기 때문에 Karena firman ini berada di dalam hati Yesus Kristus. 말미암아 Oleh karena firman ini, dia bisa kalahkan pencobaan iblis. 사단은 오늘 우리의 마음을 샅샅이 살펴 Jadi, iblis memeriksa di dalam isi hati kita 하나님의 dan apakah orang ini mempunyai firman Tuhan. 죄를 삼은 Apakah orang ini sudah ada keyakinan tentang pengampunan dosanya? Apakah dia sudah mempunyai iman percaya firman Tuhan? Ini diperiksa oleh iblis. 이제 우리 마음에 하나님 말씀이 없는 틈을 타서 Dan lalu dia mencari kesempatan pada saat kita tidak punya firman Tuhan. Dan pada saat dia mengisi rencana, membisik rencana di dalam hati kita. Pada saat itu kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita tidak bisa membagikan apakah ini suara Tuhan atau pencobaan iblis. 야 사단 좀 기다려봐. Kalau pada waktu itu kita harus 하나님은 뭐라 menurunkan pikiran itu dan harus melihat dan mencari kembali tentang firman Tuhan. Kalau ya setelah terperiksa sudah baik-baik, ya merasa mengikutinya. Tetapi jarang ada orang yang melakukan begitu. 그야 그걸 그대로 Karena firman Tuhan masih belum ada di dalam hatinya. Kalau suara ini, walaupun ini dari iblis, tapi kelihatannya baik, mereka mau ikutinya. 다니지 않으셨고 Ya, Tuhan Yesus tidak pernah ke sekolah. 학교라 너 그를 아느냐. Dan ada yang berkata begitu, kamu masih belum sekolah, bagaimana tahu 성경 말씀 예수님 마음 tahu kata-kata dan bahasanya. Karena Yesus selalu tahu tentang Alkitab dan mengingat kembali selanjutnya. Dan selalu dia membandingkan suara iblis dengan firman Tuhan. 성경 꼭대기 뛰어내려 봐. Dan iblis berkata menjatuhkan diri ke bawah. Kalau begitu engkau akan membuktikan engkau sesungguh anak Allah.
sungguh kau adalah anak Allah, Tuhan akan suruh malaikat-malaikat dan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ya, nggak apa-apa, kau adalah anak Allah, coba aja. Ya, seperti begitu, iblis mencobai Yesus. Tetapi kenapa Yesus dapat mengalahkan pencobaan iblis adalah dalam hati Yesus Kristus sudah ada firman Tuhan Yesus. Ya, tidak. Setan. Tuhan telah berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, pasti Tuhan menjaga saya. Tapi masih tidak perlu saya mencoba dia. Pasti dia akan menjagaku, melindungi aku. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, jadi saya tidak akan mencobai Tuhan. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mempunyai firman Tuhan yang ada di dalam hatinya. Dan firman Tuhan menjaga Tuhan Yesus tidak akan dicobai oleh iblis. Di dalam kehidupan kita dan saya juga kadang dicobai oleh iblis. Dan Tuhan selalu mengingatkan firman Tuhan dalam hatiku dan banyak kali dia bantu saya kalahkan pencobaan iblis. Itu hal-hal yang saya merasa syukur bagi Tuhan. Tuhan Yesus berada di dalam hatiku dan firman Tuhan berada di dalam hatiku. Pada saat kita mempunyai iman terhadap firman Tuhan, tidak lagi aku yang melawan iblis dan kalahkan dia, tetapi firman Tuhan yang ada di dalam hatiku melawan pencobaan iblis dan kalahkannya. Karena Yesus juga mempunyai firman Tuhan dalam hatinya. Firman Tuhan bahwa ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, ini membantu Yesus kalahkan pencobaan iblis. Kalau kita tidak mempunyai firman Tuhan di dalam hatiku, kita tidak sama sekali mengikut jalan yang kebenaran dan iman. Dan firman Tuhan selalu bekerja yang indah sekali di dalam hati kita, bahwa memimpin kita dalam yang terang. Jadi iblis mencobai ketiga hal yang buat batu ini dengan roti, menjatuhkan diri di atasnya, lalu sujud menyembah kepadaku, aku akan memberikan semuanya. Ini tidak hanya ketiga pencobaan ini, tetapi iblis selalu mencobai kepadanya. Ibrani 4 ayat 15 ini berkata, sebab imam besar yang kita punya bukankah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Katanya, seperti kita, Tuhan Yesus juga selalu dicobainya. Dan dia walaupun sudah menerima semua pencobaan seperti kita, tetapi tidak sama sekali kalah daripadanya. Dan bagaimana Yesus dapat kalahkan pencobaan iblis? Dengan iman terhadap Tuhan. Dan firman Tuhan yang ada di dalam hatinya, dengan itu bisa kalahkan pencobaan iblis. Ya, kalau kita jangan berusaha kalahkan pencobaan iblis dengan dirinya sendiri. Karena iblis adalah yang lebih hikmat daripada kita. Jadi kalau iblis mencobai kita, kalau kita melawan dengan dirinya sendiri, kita akan kalah daripadanya, akan dipimpin dan ditarik olehnya. Tetapi seseorang yang mempunyai iman terhadap Tuhan, kalau kita mempunyai firman Tuhan yang ada dalam hatiku, hati Tuhan Yesus dan firman Tuhan dapat kalahkan pencobaan iblis. Firman Tuhan sesungguhnya membantu kita kalahkan pencobaan iblis. Jadi, pada saat hati kita penuh dengan firman Tuhan Allah, kita akan berlimpah-limpah dari firman Tuhan dan mengajar kita selalu.
pada saat kita menerima firman Tuhan di dalam hati kita dengan sepenuhnya, 나를 건져주시고 Dia akan menyelamatkan kita, membantu kita dari semua segala pencobaan dari iblis. 그러니까 머리에만 이론만 알고 Tetapi seseorang yang mempunyai iman, bukan iman tetapi teori dalam fikirannya saja, Tuhan tidak akan membantu, tidak bisa membantu kepadanya. 하나님 말씀 믿는 믿음이 우리 속에 있어. Jadi kalau kita mempunyai iman kepada firman Tuhan itu memimpin kita dan selamatkan kita dari pencobaan iblis dan memberi anugerah kepada kita semua. 하나님은 우리를 만드실 때 Pada saat 똑같이 Tuhan menciptakan kita seperti Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus menerima firman Tuhan dalam hatinya, pada saat kita menerima dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, kita juga dapat menerima berkat dan anugerah dari Tuhan. Saya sering berkata ini, bahwa ada banyak kesulitan di dalam kehidupanku. Sejak kecil, 그때마다 하나님 말씀이 saya sudah ada banyak kesusahan. Tetapi setiap saat Tuhan mengutus firman-Nya dan menahan saya. Satu ketika saya 하나님 나 merasa 너무 불충성하네. bahwa aku tidak sesungguh hatinya kepada Tuhan, aku malas, aku tidak taat, aku tidak rajin, aku orang sombong. Satu ketika pikiran-pikiran ini masuk ke dalam hatiku, mengganggu pikiranku. Ya, kemungkinan Tuhan akan membuang saya. Tuhan mungkin tidak akan mengasihi kepadaku. Kemungkinan Tuhan tidak akan bekerja melalui aku. Pikiran-pikiran yang demikian masuk ke dalam hati saya. Nah, lalu saya datang retreat dan memberikan khotbah. Dan kira saya mungkin ini adalah retreat yang terakhir bagiku. Kalau Tuhan tidak kasih sempat saya memberi khotbah, bagaimana? Pikiran-pikiran yang ini ada di dalam hati saya dulu. Jadi hati saya merasa susah sekali. 성경을 묵상하며 Tetapi semakin banyak saya mengingat kembali tentang firman Tuhan dan 무슨 말씀을 기억했냐면 mengingat firman Tuhan bahwa 나를 깨끗게 하실 때 pada saat Tuhan membersihkanku, 내가 참내 손을 100번 하나님의 은혜로 tidak saya berusaha membersihkan aku dirinya sendiri, tetapi ini 100% anugerah dari Tuhan Allah. 내가 거듭나기 Kalau begitu, dosa yang saya berbuat yang lama dan dosa yang saya berbuat setelah menerima keselamatan Tuhan itu pun telah dihapuskan. Jadi Tuhan telah menyempurnakan aku satu kali untuk selama-lamanya. 볼 때는 부족하지만 Jadi pandanganku ada banyak kekurangan, 피를 통해 나를 tetapi melalui darah Yesus dan melihat saya, 아무 흠이나 aku tidak bercela, tidak sama sekali ada dosa, tidak dapat menemukan sesuatu yang jahat. 다니는 거지를 기억지 아니하려고 하지. Tuhan berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi aku sudah dikuduskan. Jadi aku sudah menjadi orang yang Tuhan pakai dengan keinginan dirinya sendiri. 아무 부족함이 없는 Jadi aku tidak sama sekali ada kekurangan melaksanakan pekerjaan Tuhan. 성령이라서 모든 조건이 다 Aku sudah lengkap persiapan untuk pekerjaan Roh Kudus. 있지 아니하고 Ini tidak karena perbuatan aku, tetapi karena kematian Yesus di atas kayu salib. 내가 마음에 Dengan ini, saya menyadari sekali lagi 그러면 내가 fakta dan anugerah Tuhan. Lalu saya bebas daripada pikiran-pikiran yang tadi saya menerima berkat Tuhan. Jadi setelah saya menerima keselamatan Tuhan, pada saat saya merasa kesusahan dan kekurangan, iblis selalu mencobai melaluinya. 그때마다 나는 Dan setiap saat itu, apa yang saya harus melakukan adalah, aku ini adalah akan ditarik oleh iblis, tetapi Tuhan yang memimpin aku, Tuhan yang selamatkan aku adalah sempurna. 내게 손끝만큼도 Jadi, 그다 씻어졌어. Dia telah menghapuskan saya, tidak sama sekali ada bercela lagi. Jadi darah Yesus Kristus telah menyempurnakan aku satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada kekurangan bagi Tuhan. Pikiran ini, hati ini masuk ke dalam hatiku. Jadi menyelamatkan aku dari menghukum diriku sendiri. Dan mulai hari ini juga,
Saya yakin bahwa Tuhan akan bekerja melalui aku. Jadi Tuhan akan memberi anugerah bagiku. Jadi Tuhan dapat bekerja melaluiku. 하나님이 오늘도 나를 위해서 일하시고 Jadi Tuhan akan bekerja mulai hari ini juga. 전에 내가 근심이나 두려움 Baru sebelumnya saya terjatuh dalam kesedihan, kegelapan, dan kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan selamatkan aku dari pikiran saya. Dan saya dapat berlari dalam iman dan keberanian. 부족한 존재 틀림없이 Dan memang ini benar sekali, masih aku orang lemah dan ada kekurangan. Tetapi aku memperoleh Yesus Kristus. 연약하지 내 안에 있는 Aku ini lemah, tetapi Yesus yang ada di dalam aku tidak sama sekali lemah. 내 안에 산 건 내 안에 Jadi tidak lagi aku tinggal di dalam aku, tetapi Yesus yang ada diam dalamku. Jadi Yesus yang bersama denganku, dia akan kerja keras dengan kuasa, akan menghasilkan banyak buah. 마음에 들어오면서 Pada saat saya menerima hati ini, 하나님 말씀을 전하게 saya dapat menyatakan firman Tuhan dengan berani hati. Dan setiap saat itu saya dapat melihat Tuhan bekerja keras. 사람들은 그렇지 Tetapi ada yang banyak tidak begitu. Mereka tidak percaya firman Tuhan. Ya, aku ini ada kekurangan. Tuhan tidak akan kerja di dalam aku. Aku ini seorang malas kan? Aku penuh dengan keinginan perzinahan. Aku mempunyai pikiran-pikirannya hawa nafsu. Jadi Tuhan tidak akan bekerja melaluiku. Aku tidak akan berhasil kehidupan rohaniku. Aku tidak akan menjadi penginjil pendeta yang baik. Karena banyak orang masih kurang tahu tentang firman Tuhan dan masih belum pahamnya. Jadi akhir-akhirnya ditipu oleh iblis dan ditarik dengan pikiran-pikiran ini. Ada banyak orang yang seperti begitu. 사단이 예수님도 시험 Saudara, iblis adalah yang berusaha menjatuhkan Yesus dengan pencobaannya. Dia pasti mencobai kepada kita. 얼마든지 Dia pasti dan selalu berusaha mencobai kita. Dan dia sudah sanggup sekali mengganggu kita. 때마다 우리 생각 Dan setiap saat itu kita harus menyangkal pikiran diri. Ya, iblis, tahan dulu. Saya akan periksakan pikiranmu. Katamu sudah sama dengan firman Tuhan. Lalu kita lanjut obrol. Iblis, kata Tuhan begitu. Katanya jangan mencobai Tuhan Allahmu. Aku tidak perlu mencobai Tuhan Allah. Pasti Tuhan akan menjagaku dengan sempurna. 분명히 한 나를 Kalau saya menjatuhkan diri di sini atau tidak, enggak apa-apa. Tetapi pasti Tuhan menjagaku. Walaupun begitu, kau iblis, aku tidak akan mencobai Tuhan. Kalau dia berkata dia akan menjagaku, aku percaya sesuainya. 시험을 해보고 하나님 나를 지키시는구나 나는 그렇게 믿 Saya tidak akan mencobai lalu percaya aku ini. Tidak, sama sekali tidak. Aku ini adalah percaya firman Tuhan. Tetapi bukan orang yang mempercaya pengalaman. 그런 내가 뛰어내도 하나님 나를 잡는 걸 한 번도 본 적이 없어 Ya, walaupun aku masih belum pernah menjatuhkan diri dari atas ini. Dan aku masih belum pernah Tuhan memegang saya, membantu saya. Tetapi kata Tuhan, dia akan menjagaku. Walaupun kita tidak perlu mencobai dia, pasti dia akan membantuku. Dia akan memeliharaku. Aku tidak akan mengikuti katamu. Walaupun begitu, 나를 지키 pasti Tuhan menjagaku. Ini sudah ternyata. 우리는 그런 예수님의 Jadi seperti begitu, kita harus mempunyai iman seperti Tuhan Yesus mempunyai. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini kata Tuhan kepada kita. 사람들이 하나님 말씀 Saat ini banyak orang ragu-ragu mempercaya firman Tuhan. Setelah mereka melihat apakah firman itu sudah terjadi, lalu ingin percaya. 그렇게 해서 되는 걸 보는 건 내 지식을 Ya, kalau mereka memeriksa dan melihat kalau sudah terjadi, percaya. Kalau begitu mereka mempercayai pengalaman, bukan firman Tuhan. Kalau kita adalah seseorang yang percaya firman Tuhan, kalau Tuhan berkata, aku menjagamu, ya, dia tetap akan menjagaku. 그런 경험이 없지 Walaupun kita masih tidak punya pengalaman, tetapi ya pasti Tuhan akan membantuku.
tidak perlu mencuriga. Jauhkanlah dirimu, iblis. Aku tidak akan mencobai Tuhan Allahku. Pada saat dia berfirman apa saja, aku akan tetap percaya. Tuhan membenarkanku, aku percaya itu juga. Saya tidak akan menambah apa-apa lagi di depan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan telah menyempurnakanku. Ya, aku tidak percaya pandangan saya ini atau yang lain. Kalau Tuhan menyempurnakan aku akan tetap percaya. Inilah iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan Yesus berkata kepada iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kau sudah dengar ini kata Tuhan. Aku tidak akan mencobai Tuhan Allahku. Walaupun tidak mencobai Tuhan, pasti Tuhan akan melaksanakan sesuai dengan firman-Nya. Ya, kalau saya jatuh dari di atas, Tuhan akan menjagaku. Tuhan Yesus tetap percaya begitu. Itulah hal-hal yang berharga dan hal-hal yang heran yang indah sekali. Banyak orang, mereka mempercaya pengalaman dan pengetahuan dan cara lebih dari firman Tuhan. Ya kan? Iya, kita juga sudah mempunyai banyak pengalaman, pengetahuan, dan kita percaya itu. Dan sesuai dengannya kita hidup kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui cara hidup, dengan itu kita hidup. Tetapi orang-orang dari Tuhan, kita mempercaya firman Tuhan lebih dari pengalaman, pengetahuan, dan yang lain-lain. Tetap percaya firman Tuhan Allah. Di dalam gerejaku ada seorang yang dokter terkenal. Dia adalah spesialis dokter untuk paru-paru. Dia sudah melaksanakan operasi kanker di paru-paru, tetapi dia sendiri kena kanker di paru-paru. Karena dia sendiri adalah dokter yang keahlian paru-paru, jadi dia sudah tahu tentang kondisinya diri, dan lalu dia sudah dioperasi. Tetapi penyakitnya makin parah, dia sudah dekat mati. Saya kunjung kepadanya dan berkata kepadanya iman kepada firman Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Karena orang ini sudah banyak pengetahuan tentang penyakit, jadi dia melihat diri. Kalau kondisi ini kasusnya berapa, lantai berapa, dengan ini apa yang terjadi, dan bagaimana akan terjadi, lalu akan mati bagaimana, dan dia bisa menghitung kapan dia akan mati. Tanggal berapa itu pun bisa membayangkan. Jadi kepadanya cerita-cerita tentang iman ini tidak akan diterima kepadanya. Saya merasa agak kecewa kepadanya dan berkata kepadanya, kau adalah dokter yang terbaik di Korea, tetapi tidak akan menyembuhkan dirimu sendiri kan? Jadi kamu sudah kalah dengan caramu sendiri, harus mengandal kepada Tuhan. Apa pentingnya pengetahuan pengalamanmu di depan kematianmu ini? Kata Tuhan di dalam firman Tuhan, apa saja kau berdoa, percayalah hal itu sudah menerimanya, lalu akan memberikan kepadamu. Ini saya sering bersaksi di depan jemaat-jemaatku. Jadi banyak orang sudah tahu cerita ini, tetapi jarang ada yang mempunyai hati yang sama dengan aku punya. Ini sudah diketahui secara pengetahuan, tetap cara teori, tetapi kepada orang yang masih belum punya menerima secara dengan iman, ini tidak berlaku kepadanya. Jadi saya sering kunjung kepada yang sakit itu dan mengajar banyak kali. Akhirnya dia berkata, aku mulai percaya kepada Tuhan. Aku mengandal penyakit ini kepada Tuhan. Aku percaya ini akan sembuh.
Dan dia berkata begitu. Dan satu ketika dia berkata, Pak Pendeta, semalam saya tidur 4 jam. Saya senang sekali. Dan saya dapat makan banyak juga. Jadi saya dapat kekuatan baru, katanya. Jadi saya pun merasa gembira. Dia menurunkan semua pengalaman, pengetahuan, kedokteran, dan percaya Tuhan. Abraham juga sama. Dia adalah seorang berusia 99, istri Sarah 89. Dan Sarah sudah berhenti bulan datang. Dia sudah tahu bahwa istri tidak dapat hamil lagi. Tetapi Roma berkata apa? Dia sudah tahu tubuhnya dan tubuh istrinya, tetapi imannya tidak menjadi kurang. Dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia membuang pengalaman, dia membuang pengetahuan, dia membuang teori, lalu menerima iman dalam firman Tuhan. Inilah orang-orang dari Tuhan. Inilah orang-orang yang percaya Tuhan. Tuhan Yesus tidak perlu mencobai Tuhan. Apakah Tuhan menjagaku atau tidak? Ya, memang semua orang bisa percaya setelah mereka sembuh dari penyakit. Tetapi seseorang yang percaya mereka sudah sembuh sebelum disembuh dengan iman Tuhan. Ini adalah orang yang beriman. Jadi Tuhan sudah mempunyai iman walaupun masih belum mencobai kepadanya. Inilah iman yang Tuhan memberikan kepada kita juga. Dengan iman kita menerima anugerah Tuhan. Semoga kita semua mempunyai iman seperti ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu sesi berikutnya.